Halo Sobat Sambat, akhir-akhir ini lagi rame berita soal kasus revenge porn yang dilakukan mahasiswa Banten berinisial AH berumur 22 tahun terhadap korban perempuan berumur 23 tahun di Pandeglang, Banten. Kasus ini mencuat setelah Imam Zanatul Hairi selaku kakak korban membagikan tweet melalui akun Twitter @zanatul_91 pada Senin tanggal 26 bulan 6 tahun 2023. Dalam tweet ini diungkapkan bahwa AH mengancam akan menyebar video asusila atau kita sebut revenge porn yang berisi rekaman korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Akibat perbuatannya itu, AH dilaporkan pihak keluarga korban ke Cybercrime Polda Banten. Sebenarnya kasus ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Bukan hanya ini saja, ada beberapa kasus lain yang serupa. Tapi lo tahu nggak sih revenge porn itu apa? Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa revenge porn bisa terjadi. Revenge porn atau balas dendam pornografi adalah praktik membagikan atau mengunggah materi pornografi yang melibatkan orang lain tanpa izin mereka. Biasanya sebagai cara untuk mempermalukan, merusak reputasi, atau membalas dendam terhadap seseorang. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa revenge porn bisa terjadi. Yang pertama, ketidakamanan privasi. Banyak orang saat ini mengunggah foto dan video pribadi mereka ke platform media sosial, berharap privasi mereka akan terjaga. Namun ada kemungkinan informasi pribadi tersebut diretas atau dibocorkan melalui pelanggaran keamanan atau oleh seseorang yang memiliki akses ke materi tersebut. Jadi gini bro, ketika lo bermain sosial media dan mengunggah foto atau video pribadi, lo jangan harap privasi lo bakalan aman. Kalau lo emang siap untuk menjaga privasi, better lo gak mainan sosmed. Yang kedua, kepercayaan yang rusak. Revenge porn seringkali dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat atau pernah memiliki hubungan romantis dengan korban. Ketika hubungan tersebut berakhir dengan cara yang buruk, salah satu pihak mungkin merasa terluka atau marah dan menggunakan materi tersebut sebagai alat untuk membalas dendam atau mempermalukan mantan pasangan. Ini udah basic banget sih sebenarnya. Tapi tahu gak sih kalau biasanya hubungan yang tidak berakhir dengan baik dan salah satunya memang pendendam, biasanya ini dilakukan oleh seorang cowok ya, yang marah atau entah merasakan dendam sehingga dia tuh membeberkan rahasia yang tidak perlu diketahui semua orang gitu. Yang ketiga, motivasi balas dendam. Revenge porn seringkali merupakan bentuk balas dendam atau penghukuman terhadap seseorang. Pelaku mungkin merasa dikhianati, sakit hati, atau ingin melukai emosional atau reputasi korban. Revenge porn juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan atau memanipulasi korban. Jadi yang kayak udah biasa ya. Lu punya video, lu punya kuasa mungkin ini. Ibaratnya begitu. Tapi serius bro, rata-rata orang yang melakukan revenge porn akan memanipulasi korban atau mengendalikan korban. Semisal lo emang mantannya, terus dia gak mau disebarin, dia bakal mengancam seperti itu. Jadi hati-hatilah di internet, atau hati-hatilah bersosial media. Yang keempat, teknologi digital yang mudah digunakan. Kemajuan teknologi digital telah membuatnya lebih mudah untuk menyebarkan konten secara cepat dan luas. Dengan keberadaan ponsel pintar, kamera digital, dan akses mudah ke internet, seseorang dapat dengan mudah merekam dan menyebarkan materi tersebut dengan cepat dan anonim. Semakin hari itu teknologi makin berkembang, jadi makin gampang orang menyebarluaskan. Misalnya lo bikin akun anonim, terus nyebarluasin video yang harusnya gak disebarin, orang lain bakal nge-retweet atau menyebarluaskan lebih luas. Jadi gampang banget bro, hati-hati. Yang kelima, kurangnya kesadaran dan pelindungan hukum yang memadai. Masalah revenge porn masih relatif baru, dan undang-undang yang mengatur hal ini mungkin belum ada di semua yurisdiksi atau belum cukup efektif. Kurangnya kesadaran akan konsekuensi hukum yang serius dan dampak psikologis yang signifikan dari revenge porn dapat mendorong beberapa orang untuk melakukannya tanpa memikirkan akibatnya. Jadi kalau masalah hukum memang masih kurang kalau tentang revenge porn, karena belum ada undang-undang yang cukup untuk mengatur hal ini. Tapi gue bisa tegasin kalau berhati-hatilah di sosial media dan berhati-hatilah dengan semua orang. Gak semua orang bisa lo percaya. Kepercayaan yang secukupnya saja kepada pasangan. Dan yang paling terpenting, jangan pernah buat sakit hati seseorang, karena pada dasarnya revenge porn itu didasari oleh balas dendam. Penting untuk menyadari bahwa revenge porn adalah tindakan melanggar hukum dan merupakan bentuk pelecehan seksual. Undang-undang perlindungan terhadap revenge porn terus berkembang di berbagai jurisdiksi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan menegakkan hukum terhadap pelaku.
Semoga dari kasus ini kita belajar bahwa harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi digital. Enaknya sambat apa lagi ya hari ini?